Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Fitri dengan NIM 21105030025. Di sini saya akan presentasi untuk melengkapi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, dalam presentasi ini, kali ini saya akan membahas mengenai tentang pembagian hadis dari segi kuantitas sanad, yang di dalamnya terdapat pembahasan hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, jika ditinjau dari segi kuantitas sanad atau mata rantai perawi, hadis itu dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama dibahas adalah mengenai tentang hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir adalah isim fa'il dari bentuk dasar atau masdar tawatur yang berarti terus-menerus atau berkesinambungan. Jika secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mustahil mereka berdusta. Lalu, dari beberapa sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in. Singkatnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang banyak, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Selanjutnya adalah membahas tentang syarat-syarat dalam hadis mutawatir. Dalam hadis mutawatir terdapat 3 syarat. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh banyak jalur perawi yang konsisten jumlahnya pada setiap tabaqat. Jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak dikategorikan mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad ahad. Yang kedua adalah perawinya harus mencapai batas ketentuan yang menurut adat mustahil akan terjadi kesepakatan untuk berdusta. Dan yang ketiga adalah periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera. Dalam hal ini, perawi mendengar atau melihat secara langsung periwayatan itu. Biasanya, dalam periwayatan menggunakan lambang periwayatan sami'na atau ra'ayna. Selanjutnya adalah membahas tentang pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yakni ada mutawatir lafzi, kemudian ada mutawatir maknawi, dan yang terakhir ada mutawatir amali. Nah, yang pertama itu mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang secara redaksional sama antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, atau berhimpunnya sejumlah hadis sahih dengan redaksi yang sama. Seperti contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar." Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi ada kesamaan makna, atau berhimpunnya sejumlah hadis sahih dengan redaksi yang berbeda-beda namun substansi isinya sama. Contoh dari mutawatir maknawi adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'ihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtai. Yang ketiga adalah mutawatir amali. Mutawatir amali adalah praktek keagamaan yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya sampai pada generasi-generasi berikutnya. Contoh dari mutawatir amali adalah seperti praktik sholat dan haji Nabi, yang periwayatan verbalnya
tidak mencapai mutawatir. Namun, hadis tersebut telah diamalkan secara mutawatir dan telah menjadi ijma' al-ummah. Yang selanjutnya adalah membahas tentang hadis ahad. Nah, dalam hadis ahad ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pembagiannya serta memberikan contohnya. Yang pertama mengenai pengertian hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa, lafal ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti satu. Secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Singkatnya, hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawatir. Selanjutnya mengenai pembagian hadis ahad. Hadis ahad itu terbagi menjadi 3 bagian seperti hadis mutawatir tadi. Yang pertama itu ada hadis masyhur, kemudian juga ada hadis aziz dan hadis gharib. Yang pertama dibahas mengenai hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur itu semakna dengan muntasyir, yang berarti sesuatu yang telah tersebar atau populer. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 jalur perawi atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Contoh dari hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawaa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang kedua, membahas tentang hadis aziz. Kata aziz secara bahasa bermakna yang sedikit wujudnya, yang sulit diperoleh, yang mulia, dan yang kuat. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dengan dua jalur periwayatan, walaupun hal tersebut terdapat hanya pada satu tabaqat saja. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Selanjutnya tentang hadis gharib. Secara bahasa, gharib itu bermakna asing, jauh dari negeri, atau kalimat yang sulit dipahami. Tetapi secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan hanya lewat satu jalur perawi. Contoh dari hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah tentang cabang-cabang iman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Sekian, itu saja pembahasan saya dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila terdapat kekeliruan, kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.